Pada siang menjelang sore hari ini kita semua hadir di Masjid Darul Muhajirin, tempat berkumpulnya orang-orang hijrah di jalan Allah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita bersimpul, di sinilah kita bermajlis, di sinilah kita bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat-Nya pada hari ini di kampung kita secara maknawi dan kerohanian. Setiap ada acara-acara besar agama, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat-Nya sebagai maghfirah-Nya. Di mana nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut, umatnya membaca selawat, para umatnya memperingati Maulid Nabi dengan gembira, dengan mempersiapkan telurnya dari kemarin. Walaupun sedikit ada mungkin yang berhutang, yang tidak punya telur cukup bapaknya yang buat telurnya, itu sudah bertanda. Kemudian itu telah muncul, itu baru simpul telur, belum telur-telur yang lain. Mudah-mudahan telur-telur pahala kita dapati pada hari ini. Jangankan telur, dari proses pahala itu mulai dari kehadiran kita mendengarkan khutbah, kemudian sholat Jumat, kemudian kita hadir di majelis ini, pahalanya tidak kurang seperti gunung-gunung hadirin. Kenapa? Setiap orang-orang walladzina jahadu fina, orang-orang berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan rahmat dalam kehidupan. Kapan kita terima? Kapan Allah Subhanahu wa taala mau. Tetapi intinya adalah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mentaati baginda Rasul dan ajarannya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, hari ini kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita hadir bersama rukun keluarga kita. Kemarin tidak sempat hadir. Kenapa tidak sempat hadir? Karena ada juga yang meninggal dunia, tidak sempat maulid pada tahun ini. Saudara-saudara kita, orang tua kita dan sebagainya. Semenjak kita memasuki bulan Rabiul Awal, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia telah membuktikan rasa cintanya, mengagung-agungkan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan sekedar kita mencintainya, tetapi lebih dari itu, eksistensinya kita sebagai umat Islam adalah mengimani baginda Nabi yang mulia, mengimani para nabi dan rasul. Bukankah itu termasuk daripada rukun iman? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya tanya, ma huwal iman? Arkanul iman. Rukun iman itu antu'minu billahi, percaya kepada Allah, konsekuensinya menjalankan perintah salat 5 waktu sehari semalam. Wa malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Di samping 10 malaikat yang wajib kita ketahui, mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, Malik Ridwan, banyak malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merekam jejak manusia, untuk mencatat segala aktivitas manusia, baik aktivitas jelek maupun aktivitas bagus. Hari ini kita mendulang pahala keberkahan, pahala dari Allah, dan Rasulullah Muhammad SAW mencatat kita sebagai umat yang kelak akan diberikan syafaat. Salah satu syaratnya adalah di dunia menjalankan perintah Allah dan Rasul. Kemudian kedua, di mana ada pertemuan membaca sholawat kepada Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikatnya yusalluna ala Nabi, bersolawat kepada Nabi yang mulia. Ya
kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai saudara-saudara muslimku di desa kemudian, di dusun kemudian ini, yusalluna ala nabi, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Syafi'an li ashabi, nanti hari kiamat engkau akan ditandai nabi, engkau akan dikenal nabi, dibuktikan dengan selawat dan salam kepada nabi. Kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ini pun membaca selawat pada jadi pejabat pemerintahan mulai dari RT RW sampai kepada presiden, jadilah pelopor kebaikan. Dimanapun Anda berada, kita semua berada, jadilah orang yang bermanfaat. Kata Nabi, khairun nas, baik kamu adalah anfa'uhum linnas, kamu yang terbaik buat manusia. Orang yang paling tinggi derajatnya dan di hari kiamat adalah orang yang selalu berbuat baik buat orang lain, bukan saja kepentingan diri sendirinya saja. Makanya kalau kita jadi pejabat, mengurus rakyat, mengurus masyarakat, mengurus sekampung, sewilayah, senegara ini, dia pahalanya setiap kebaikan yang dia urus mendapatkan 10 pahala. Kali banyak, Masya Allah. Yang paling gemas biasa mengurus adalah kepala dusun, diurus kelompok tani, diurus kelompok majelis taklim, diurus kelompok pemuda-pemuda, diurus kelompok-kelompok, banyak kelompok yang dia urus. Kalau kebaikan dia urus, man ata ilaikum, kalau kebaikan yang dia urus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Beda dengan dosa yang diurus. Satu ayam diurus, penjudi diurus. Setiap urusan kejahatan dibalas dengan 1 dosa. Itu pun kalau berniat saja tidak dicatat sebagai dosa. Beda dengan pahala, Pak. Mulai dari kemarin berniat mau hadir Jumatan, mau hadir maulid Nabi di tempat ini, tidak sempat hadir, dari pahala niat dibalas dengan pahala. Itu bedanya. Maka setiap kita keluar rumah Bapak Ibu harus ada niat, kata Nabi. Kenapa ada niat? Kenapa ada niat? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Tadi sambil kerja tapi jangan bicara. Ya, nanti kita gantian. Jangan itu telur nanti dulu, sebentar. Sebentar dulu, konsentrasi sebentar saya. Saya tidak lama karena ada petunjuk tadi dari Bapak MC Ustaz. Ya, saya juga ada acara setelah ini, Pak Desa juga ada, Pak Ustaz Sadar juga ada, Pak Maluku dan sebagainya. Ibu juga mau ke sawah dan sebagainya. Kita sebentar saja ya, mungkin hikmah saja ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu majelis pasca sahabat namanya Khulafaur Rasyidin, ada imam besar di sana, Imam Hasan Al-Misri.
ditanya oleh muridnya, "Wahai Pak Imam, apa yang saya lakukan di dunia nanti supaya saya selamat di perjalanan panjang menuju akhirat?" Karena pada saat itu pasca meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kejadian-kejadian yang aneh, banyak kejadian yang bertentang dengan baginda Rasul yang mulia, ajaran-ajaran Nabi. Maka Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, imam besar mengatakan, pertama yang Anda harus lakukan di akhir zaman supaya Anda tidak terjebak dengan persoalan-persoalan khilafiyah duniawiyah semata, untuk persiapkan bekal dari kiamat adalah wasiru min suhbatis salihin. Kata imam, jika kamu ingin selamat, sering-sering duduk bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang pintar, bersama orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan di dunia. Kalau teman kita baik, insya Allah kita jadi orang baik. Tapi kalau teman kita pencuri, teman kita pembotrok dan sebagainya, maka kita lama-kelamaan digiring kepada kejahatan. Kata Nabi, jika engkau mau tahu agamanya temanmu, akhlaknya temanmu, pikirannya temanmu, perilakunya temanmu, lihat dengan siapa dia bergaul. Masya Allah, ini kebangkitan umat Islam di abad ke-21 dibuktikan dengan kehadiran kita, kesungguhan kita menjalankan sunnah baginda Rasulullah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Masyarakat muslimin rahimahullah, maka seringlah kita sekali seminggu, sekali sehari, sekali sebulan bertamu, bersilaturahim dengan orang baik. Mentang-mentang sebagai petani, setahun bertahun-tahun tidak pernah bersilaturahim dengan orang baik. Para ulama, para guru, para aparat pemerintah, para imam, itu silaturahim membawa berkah dari pekerjaan Anda. Jika kita sebagai petani, sebagai seorang guru, menganggap diri paling hebat, tidak pernah bersilaturahim kepada kepala desa, aparat, kepada para petani, kepada anak muda. Begitu juga anak muda merasa diri paling gagah, paling keren, paling muda, melupakan orang tuanya. Pak Imam tidak pernah silaturahim ke desa, tidak pernah silaturahim orang-orang tua di kampung, tidak pernah silaturahim. Giliran ada pestanya, giliran ada pernikahannya, giliran ada akikahnya, merengek-rengek supaya dihadiri pernikahannya, dihadiri akikahnya sama Pak Desa, Pak Sekdes, Pak Kusur, Pak Imam. Masya Allah. Yang paling lucu biasa Pak Imam saya cerita, selama hidupnya dia cuek-cuek kita dalam dia lewat, maka membuka motornya tidak pernah peduli. Selama hidup kita tidak pernah menampakkan mukanya yang begitu berseri senyum kepada saudara muslimnya. Tatkala meninggal dunia, kata imam, tidak diurus. Ini kewajiban kita orang hidup, diurus, tidak terlintas. Kenapa? Memang selama hidupnya perilakunya tidak baik, tetap diurus. Tetapi beda pengurusan kita terhadap orang yang taat, orang yang hargai kita, hormat kepada kita, berbeda. Kita sendiri saksikan. Jangan ke orang lain, anak tak, saudara tak, saya, kalau penghargaan, penghormatan kita tidak baik. Masya Allah, begitulah penghormatan orang kepada kita, Pak. Makanya ajari anak-anak kita ini, bersilaturahimlah kita bersama orang-orang soleh, orang-orang baik. Ada nasihat Pak Imam, ada nasihat Pak Desa yang bisa kita jadikan pertemuan pegangan dalam hidup, maksud saya begitu. Jangan berburu sama HP saja, sama YouTube saja, sama WhatsApp saja, sama video saja, film saja. Itu berburu harus kepada ahlinya dulu. Itulah kita jadikan guru. Nah, kehadiran kita di sini insya Allah kita ikhlas semata karena Allah. Insya Allah tujuan pertama adalah mencari ridha Allah, kedua harus ikhlas. Anak-anakku sekalian, mana ikhlas itu adalah dikasih telur dengan tidak ada telur nanti dikasih tetap
ikhlas kita dapat pahala maksudnya. Apa itu ikhlas? Tidak menanti-nanti pemberian siapapun kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Di dalam sebuah kitab ini para pesantren sering mencontohkan ada seorang guru, seorang kiai yang sakit. Nah, kalau kiai, kalau guru, ustaz sakit itu tentu ada siswa santrinya yang menjenguknya. Dua orang santri ini perilaku ikhlas dengan tidak ikhlas. Seorang santri tatkala didengar pak gurunya, pak ustaznya, pak kiai sakit, dia berpikir kepada sama istrinya, wah ibu, guru saya sakit, pak kiai sakit, apa yang saya bawakan? Dia bilang itu ibunya, istrinya, pak, kita tidak punya apa-apa seperti orang kaya, murid-murid yang lain. Cuman kemarin kita panen itu ubi, kendora, ada satu karung, itu kita bawakan pak guru. Diambillah ubi satu karung, kemudian dikasih begini. Apa bahasa putihnya, diponggo begini. Ini sampai di rumahnya Pak Guru. Assalamualaikum. Weh, si Rahman murid saya, masya Allah, dari jauh tentu ini ya. Bercucuran keringatnya, akhirnya datanglah di Pak Guru. Ya Guru, mudah-mudahan Pak Guru sembuh. Syafaat Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya Pak Guru supaya datang mengajar lagi di sekolah di pesantren. Masya Allah, sangat berakhlak. Baik, apa kita bawa itu nak? Alhamdulillah Pak Guru, saya panen kendora, saya panen ubi kemarin. Saya bawakan Pak Guru hari ini. Saya merasa lega, saya pulang. Kemudian sebelum pulang, dipanggillah uminya, dipanggillah istrinya, Pak Kiai. Umi, ibu, sini gitu loh. Tapi ini muridku membawa oleh-oleh hadiah, ya menjenguk kita sakit. Adakah sesuatu yang bisa diberikan kepada anak saya, sama murid saya? Tidak ada, kecuali ada kambing di belakang rumah. Oh itu saya kambing, ambilkan itu kambing. Akhirnya istrinya bawa, ambil tali, baru ambilkan itu kambing, baru dikasih itu murid yang ikhlas. Ini nak, bawakan keluargamu kambing, siapa tahu bisa bermanfaat, bisa untuk keluargamu beribadah dan sebagainya. Dibawalah itu kambing pula. Sampai di tengah perjalanan Bapak Ibu sekalian, ada murid-muridnya yang kaya itu ketemu sama temannya yang jenguk Pak Guru. Weh, Pak Rahman dari mana tuh? Saya dari rumah guru, kita tidak tahu Pak Guru sakit, Pak Kiai sakit. Siapa kasih kambing? Pak Guru. Masya Allah. Ini muridnya yang sebagai pedagang kaya, saudagar kaya, dia berpikir. Dia bilang itu temannya masuk kepada Rahman, apa yang kita bawakan guru tak kemarin? Dia bawa cuma kendora satu karung saja. Dia bilang ini acok. Sedangkan ini Rahman bawa kendora satu karung. Kalau saya bawa satu mobil isinya beras dan segala keperluan guru, mungkin saya dikasih sapi dan lain sebagainya. Itu pikiran dalam hatinya. Akhirnya pulang ke rumahnya. Wahai istriku tercinta, Pak Guru lagi sakit. Tadi Rahman dari sana dibawakan Pak Guru kendora, dikasih kambing. Oleh karenanya sama pikiran dengan istrinya. Pul, kasih pul itu, gaspol itu mobil. Isi itu berapa karung beras, berapa terigu, berapa gula, berapa telur, berapa dan sebagainya. Satu mobil dibawakan Pak Guru jamaah sekalian. Akhirnya sampai di rumah guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai kaget, siapa yang bergerakkan di sana di dalam mobil? Ternyata dari jauh sudah mengatakan, Assalamualaikum Pak Kiai. Ini muridku satu ini bawa mobil dan segala keperluan Pak Guru. Akhirnya diturunkan itu beras, diturunkan itu segala macam kebutuhan Pak Guru. Sampai di rumahnya silaturahim, dia tidak doakan Pak Guru, tergesa-gesa mau dia buktikan bahwa Pak Guru ini orang pemurah. Tidak sampai mengatakan murah cepat disebut Pak Guru, Pak Kiai. Saya mau cepat pulang, ini ada keperluan. Oh kalau begitu ya. Akhirnya sebelum pulang dikasih tahu istri, Umi, apa yang bisa dikasih sama ini muridku satu ini, bawakan segala dia bawa. Umi bilang, kan semua dia bawa itu, kita tidak punya apa-apa kecuali
kendora ubi yang dibawa teman kemarin. Oh itu, ambil itu ubi 1 karung. Diambillah ubi yang dibawa temannya. Ya nak, salam sama keluarga di sana. Ini pemberian Pak Guru. Ubi 1 karung. Tidak diambil, malu diambil. Asal begini dikasih, sekarang kasih sapi tadi. Ternyata dibawa itu ubinya, menokok bawa ubinya. Begini paling. Nah itu yang bedanya orang ikhlas dengan tidak ikhlas Pak. Nanti di akhirat begitu juga. Ada orang sholat, tatkala dimarahi sama bapaknya, mamanya baru dia sholat. Kalau sholat yang hati nuraninya Pak, insya Allah itu beda. Sama dengan nanti pemilihan, ada orang dipaksa dengan kepala desa, beda pahalanya. Kalau dengan kita dipaksa dengan kepala dusun, dipaksa dengan ustaz, pilih ini, beda pahalanya. Kalau kita memilih karena Allah, contohnya, ya Allah berikanlah pemimpin yang soleh, yang bisa mensejahterakan utara ini. Hati nurani saya nomor 4, terus nomor 4. Itu hati nurani ada pahalanya, ada tidak. Pulang di rumahnya, dapat istrinya di situ, setengah buka-buka dan sebagainya, mencoblos juga dengan niat untuk anaknya menjadi anak soleh, berniat pahala juga itu apa yang dilakukan tegas berniat. Mencoblos apapun itu ada pahalanya kalau dia jaga Allah. Masyarakat muslimin sedang jamaah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dan semua keluargaku sekalian tentu kita paham. Tadi mulai dari ceramahnya Pak Ustaz, khotbah Jumatnya dibahas oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 20 April pada tahun itu terkenal dengan tahun Gajah. Peristiwa mau diruntuhkan Ka'bah bersama pasukan tentara bergajah dipimpin oleh tentara Abraha pada saat itu. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seorang basarul lakal basar, manusia biasa, tetapi manusia sifatnya tidak biasa. Bagaimana sifatnya Nabi? Yang terkenal adalah siddiq, orang yang senantiasa berkata benar dalam kehidupannya. Ini hari ini sulit kita dapatkan orang yang selalu berkata benar. Siddiq, dipercaya sama orang lain. Setelah dia berkata benar dan jujur, diikuti oleh orang lain. Masya Allah, itulah sifat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus memang untuk akhlak, untuk merubah akhlak manusia dari jahiliyah yang menuju minaz zulumati ilan nur. Tadi dibacakan oleh Kanda Azam, dikeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam terang bergerak disebabkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengikuti dia Nabi, maka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang selamat menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam suatu peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bertamasa antara arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langit ketujuh. Di situ ada surga dan neraka. Tamasya Rasulullah di surganya Allah, Masya Allah. Di situ bayangkan umat Muhammad yang begitu banyak penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berpikir lagi ke nerakanya Allah. Ternyata di nerakanya Allah ini tidak susah disebut, tetapi kebanyakan penghuninya dari kaum Hawa. Kenapa kaum Hawa? Ibu-ibu. Pertama kata Nabi, laula, jika seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus kita taati sebagai pemimpin rumah tangga, laula antas sujuda. Tadinya boleh saya suruh kamu bersujud wahai umatku. Saya suruh bersujud kepada suaminya. Saat itu tergambar bahwa sedikit umat Muhammad yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada suaminya. Padahal kata Rasulullah, jika imra'atun perempuan taat kepada suaminya, perintah suaminya, perintah Allah dia laksanakan, maka wajib dia masuk surga. Ibu-ibu,
ikhlas merawat suami kita, mulai dari makan sampai tidurnya. Kata Nabi, imra'atun manimra'atun, barang siapa ibu-ibu mencucikan gamisu baju suaminya bersama dengan diperasnya itu air turun di sana, bersama dengan itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manimra'atun, kata Nabi, ibu-ibu ikhlas mengeluarkan ditetek sama anaknya, bersama dengan keluar air teteknya, air susunya itu, bersamaan dengan itu juga pahala dosa-dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan Allah. Itu baru anaknya yang menetek. Bagaimana kalau suaminya yang menetek? Lebih kalau suaminya menetek lebih besar pahalanya. Karena bergantungnya tinggi besar. Apa ya? Pengantin baru insya Allah akan larang jika meneta pengantin baru kesimpulan ada kode di belakang. Saya pada itu muslimat tidak jamaah kesimpulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus itu rahmat bagi alam semesta. Oke, rahmat bagi alam semesta. Jadikan diri kita ini Bapak Guru rahmat bagi orang lain. Seorang suami rahmat bagi ibu, seorang istri rahmat bagi suaminya, seorang bapak rahmat bagi anak-anaknya, seorang petani rahmat bagi apa yang menjadi profesi pertaniannya. Misalnya persawahan, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya, nikmati itu. Nikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadiru ganiyan wa in kana ja'ian. Kedua, janji Rasulullah kepada umatnya, wa basyiril ladzina amanu, kata Allah, berikan kabar gembira kepada penduduk di penghuni yang salah. Berikan kabar gembira, jangan gelisah, jangan cemberut, jangan bercita-cita terus. Surga akan menantimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu kuncinya adalah jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ciri terbaik dalam hidupnya. Uswatun hasanah, jadikan kejujuran dalam kehidupan kita, amanah dalam kehidupan apapun profesi kita. Kalau kita jujur dan amanah, insyaallah kita selamat. Wa basyiril ladzina amanu wa shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi kita semua umat Islam yang dulu masuk surga dibanding umat-umat yang lain, diberikan surga tahta, di bawahnya mengalir air-air dari 4 unsur air. Nahrul laban, nahrul asal, nahrul arak. Di dalam surga kata Rasul ada air madu. Kalau di dunia para janda-janda tua, jomblo-jomblo tua tidak pernah mandi madu, maka di surga akan diberikan mandi madu, bukan madu setelah minum madunya Allah yang disiapkan namanya Nahrul Laban, Nahrul Laban, maka dikasih juga madu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada madu sangat disiapkan, yaitu sungai madu. Yang kedua ada Nahrul Laban, yaitu sungai seperti susu dan rasanya lebih mantap, lebih enak daripada susu. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Jika hari ini kita tidak pernah minum susu, sudah tua, tidak pernah menikah, tidak pernah minum susu, insya Allah nanti di surga disiapkan susu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak dibahas susu masalahnya. Ketawa gimana? Saya diwara itu Pak Dusun, banyak susu, tinggal 2 kali susuku di sana. Kenapa? Setiap minggu ada bantuan, ada pun susunya, susu cat enak, susu cat kaleng. Kalau di surga Allah Subhanahu wa taala ada 2 susu kita dapat, yaitu sungai
semua sungai susu dan susu dari bidadari-bidadari selain dari istri kita di dunia. Masya Allah. Amin. Semoga kita. Terakhir, sebelum saya mengajak kita berdoa, kita hadiahkan para fatihah kita untuk orang tua kita yang meninggal dunia, saudara-saudara kita meninggal dunia yang berjasa kepada kita dalam hidup. Kemudian yang wakafkan tanahnya untuk masjid ini, yang wakafkan tanah untuk pembangunan madrasah, sekolah, untuk pembangunan kantor, kepentingan umum, itu juga amal jariah. Kita doakan, terutama orang-orang yang berjasa pada kita, orang tua kita ya. Tidak ada lagi untuk orang tua kita keluarga yang meninggal dunia, semoga selamat dalam kubur sirrul Fatihah. Amin. Amin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi min jalali wajhikal karim wa ya Allah, kami bersama pemerintah, sama orang tua kami, bersama tokoh masyarakat, bersama ibu-ibu, bersama anak-anakku sekalian, di dusun yang kami ingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah ini keberkahan dan rahmat-Mu ya Allah, turunkan rahmat dan keberkahan di kampung kami, di rumah tangga kami, di pemerintahan kami. Wabi'ufin lana dzunubana wa walidina warhamna rabbana nasibur. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami di Kabupaten Utara mau mengadakan sesi pemilihan kepala daerah. Berikanlah kami, hidayahkanlah kami, berikan kekuatan kepada pemimpin kami. Berikanlah kami pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, pemimpin yang bisa menjadikan negaranya, bangsa dan daerahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah syafaat pada Rasul-Mu yang mulia, dari baginda Rasul yang mulia, disebabkan karena kami tunduk dan patuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau ridai ya Allah. Sekecil apapun detik-detik niat kami ya Allah, berikan menjadi pahala maghfirah ya Allah. Ampuni segala dosa dan keselamatan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niatkan apa yang kita niatkan ke orang tua kita, saudara kita di sini. Bapak Kepala Desa, kasih kepada Rasul, semua kepada saya Pak Imam, Pak Yusara, semua saudara-saudara, anak saya ibu. Demikianlah ya sekelumit catatan dari Maulid kita bersama Muhammad. Kalau kita ingin mendalami lagi